Halo teman-teman, wah ternyata tadi ada Fatia, tapi mmm, apakah di sini nama akun yang sama dengan Kali Fatia? Kalau nggak salah tadi sempat terlempar deh kayaknya. Udah ada Agung juga. Halo, selamat pagi teman-teman. Sama kok Kak, saya ganti nama aja tadi. Oke, siap. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya ya. Namun mohon maaf banget karena kemarin seharusnya kan jadwal bahasa Indonesia. Namun karena kemarin itu ada sesuatu hal yang mendesak, jadi gantian dulu sama Kak Bisma. Oke, berhubung sudah pukul 9:01 nih, jadi mari kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya hari ini. Semoga masih semangatnya masih membara ya, apalagi kan ini masih pagi teman-teman. Ternyata sudah hamin 5 hari nih menuju UTBK 2021 tentunya untuk gelombang 1. Nah, bagi kalian nih yang ada di siswa Supercamp, tanggal berapapun itu ketika kalian nanti ujian, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, serta mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kalian. Oke, saya harapkan semoga persiapan kalian sudah di atas 95% ya semuanya, meskipun terkadang setiap harinya itu semangatnya pasti naik turun. Nah, itu tidak apa-apa teman-teman. Itu adalah hal yang wajar, sesuatu hal yang biasa jika sedang belajar. Tapi alangkah lebih baik semoga ketika semangatnya mulai turun tuh kalian sudah bisa mawas diri, sudah bisa mendorong diri kalian lagi untuk kembali semangatnya biar membara seperti api. Oke, kita lihat di sini ternyata baru 2 orang yang bergabung, belum ada penambahan. Wah, sepertinya teman-teman yang lain agak terlambat nih. Oke, sudah ada dia juga. Sebentar. Halo dia, selamat bergabung. Nah, hari ini teman-teman, kita masih ada di bagian prediksi 2 ya. Kebetulan pertemuan sebelumnya itu baru sampai nomor 9. Jadi kita akan melanjutkan dari soal nomor 10 di bagian yang PBM. Setelah itu jika selesai nih bagian PBM hari ini, maka kita akan langsung lanjut saja ke bagian yang PPU. Biar waktunya lebih efektif, mari kita mulai saja ya. Di sini soal nomor 10-nya tentang kalimat rumpang. Itu gampang banget ya, kalian tinggal masukkan saja setiap opsi jawaban yang ada ke dalam kalimatnya dan cari deh mana sih kira-kira yang paling sesuai dengan konteks kalimatnya. Biar lebih enak bacanya, kalian boleh buka file yang ini di device kalian masing-masing, entah itu dari gawainya atau mungkin dari laptopnya. Silakan dibuka. Udah ada Denis juga sama Azhar. Oke, sudah ada 4 orang nih berarti. Mari kita mulai ya. Polling nomor 1, terutama khususnya untuk polling nomor 10 nih. Polling pertama akan dimulai 2 menitnya. Saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, udah ada Raffi juga nampaknya. Silakan untuk Raffi, coba dilihat soal nomor 10-nya dan ditentukan pilihan jawabannya. Waktunya tinggal 1 menit lagi nih. Kira-kira siapakah yang sudah menemukan jawaban yang dirasa lebih tepat di antara 5 opsi jawaban yang ada?
Oke, sudah ada 2 orang yang sudah mengisi pollingnya. Kompakan nih nampaknya 2 orang pertama. Udah ada 3 sekarang, luar biasa banget. Tinggal 2 orang lagi. Waktunya masih tersisa 10 detik terakhir. Ayo teman-teman, kira-kira yang mana sih jawaban yang dirasa paling tepat? Yang mana kira-kira tuh? 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali. Mohon maaf ya, saya harus akhiri pollingnya. Ada 4 orang yang mengisi, dan barusan ada 1 orang yang baru join juga. Selamat bergabung. Untuk yang baru join, silakan simak dulu ya. Nanti coba untuk menjawab di soal berikutnya. Nah, di sini 4 orang yang sudah menjawab di polling pertama untuk nomor 10 pada jawab yang B. Oke, kenapa ya bisa jawab yang B? Kita lihat ya, teman-teman. Di sini untuk soal nomor 10 itu kan katanya kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Kalimat empatnya itu ada di sini ya. Maka akan bla 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 darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat. Nah, di sini kita harus pahami dulu kalimat tersebut itu lagi bahas apa sebetulnya. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan mengenai darah atau menyebabkan darah. Nah, kalau untuk mengenai dia itu salah ya, karena kan kalau mengenai itu kan berarti hanya kena gitu, kena ke darah. Tapi kan kalau air kan nggak kena langsung ke darah kan ya. Jadi mengenai kurang tepat. Terus kalau yang B nih, jawaban kalian menyebabkan darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat. Nah, kalau ini untuk opsi jawaban B, dia jauh lebih tepat ya, dan jauh lebih cocok berdasarkan konteksnya. Karena di sini kata menyebabkan itu akan berhubungan dengan penyebab. Jadi nih, ketika air dingin itu katanya mengenai tubuh, nah itu akan menyebabkan darah itu bisa bersirkulasi gitu. Jadi ada sebabnya ya di sana. Kalau mengeluarkan, maka akan mengeluarkan darah bersirkulasi. Nah, nggak mengeluarkan ya. Terus memudahkan juga. Kalau memudahkan otomatis di sini itu sirkulasi darahnya itu enggak dengan kecepatan lebih cepat ya. Karena kan kalau memudahkan artinya sirkulasinya itu terhambat gitu. Kalau terhambat ya nggak mungkin kecepatan darahnya itu bakalan jauh lebih cepat kayak gitu teman-teman. Jadi bukan memudahkan apalagi mencegah itu nggak cocok banget gitu. Itu untuk pembahasan soal nomor 10 ya. Untuk pemanasannya mulai gampang nih di soal nomor 10. Kita coba lihat dulu ya soal nomor 11-nya. Saya akan mengirimkan polling yang kedua dan sudah ada 7 orang yang bergabung. Wah, luar biasa nih. Ayo, silakan teman-teman dilirik dulu soal nomor 11-nya itu kira-kira apaan sih gitu. Masih berhubungan kalimat rumpang sebetulnya. Silakan dicoba untuk diisi. Oke, di 30 detik pertama sudah ada 1 orang yang menjawab nih. Wah, luar biasa. Ada 2 orang lagi yang belum mencoba mengisi pollingnya.
Kira-kira dua orang yang lainnya sudah menemukan jawabannya kah? Atau merasa kebingungan? Tinggal beberapa detik terakhir nih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, mohon maaf ya, saya harus akhiri di 2 menit lebih 13 detik. Baik, nah ini adalah hasil jawaban kalian beserta teman-teman. Jawabannya itu lebih banyak yang menjawab A, tetapi ada juga yang menjawab E nih. Kira-kira lebih ke yang A atau ke yang E ya? Mari kita coba analisis secara bersama-sama. Untuk soal nomor 11, kalimat yang rumpangnya itu ada di kalimat 5. Kalimat 5-nya berarti di sini ya. Kalimatnya itu adalah mandi air dingin membantu bla 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 nyeri otot setelah latihan intensif juga karena air dingin memiliki sifat regeneratif. Otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Nah, artinya di sini katanya nih, mandi air dingin itu katanya bisa membantu titik-titik otot nih, nyeri otot gitu. Terus juga di sini katanya air dingin itu punya loh sifat regeneratif. Kalau kalian cek di KBBI, regeneratif itu berarti sifat yang nantinya bisa menggantikan sesuatu yang rusak atau yang hilang dengan pembentukan jaringan yang baru. Itu yang sifatnya regeneratif. Nah, di sini juga kata kunci yang lainnya nih, ada kata membaik. Otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Artinya kalau seperti itu, kalau membaik, otomatis sebelumnya itu kan kurang baik ya. Berarti antara kata mengurangi sama menghilangkan, itu jauh lebih tepatnya adalah kata mengurangi gitu. Kenapa sih lebih ke kata mengurangi? Karena gini teman-teman, katanya kan mandi air dingin itu bisa loh untuk mengurangi nyeri otot setelah latihan intensif. Artinya ketika kalian sudah melakukan sesuatu hal yang intensif atau olahraga secara intensif tuh, otomatis kan otot-otot kalian itu kan akan terasa nyeri ya. Nah, kalau mandi air dingin nih katanya, otot-otot tersebut itu yang kalian merasa sedang sakit atau ngilu-ngilu gitu, itu akan berkurang gitu ketika kalian mandi dengan air dingin. Kenapa berkurang? Kenapa nggak langsung ngilangin? Ya karena kan namanya juga kan nyeri persendian ya, nyeri otot gitu. Nggak mungkin sesuatu hal yang sakit yang terasa berbeda dalam tubuh kita itu langsung hilang begitu saja. Karena pasti akan berkurang dulu, baru setelah berkurang itu akan hilang. Kayak gitu. Di sini kata kuncinya yang lebih tepatnya itu membaik ya, selain regeneratif. Itulah sebabnya kenapa lebih tepatnya mengurangi daripada menghilangkan. Itu teman-teman alasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Wah, nampaknya sudah 11 orang nih yang bergabung. Luar biasa. Siap-siap ya, polling ketiga untuk soal nomor 12 akan segera saya kirim. Silakan teman-teman dicoba dulu pahami kalimat rumpang di kalimat ke-6-nya, lalu isi pollingnya. Ini mudah banget nih. Luar biasa, seperti biasa di 30 detik pertama sudah ada 2 orang yang menjawab. Ini mudah banget teman-teman. Sudah ada 7 orang, ayo yang lainnya. Silahkan dicoba dulu nih. Ada 4 orang lagi yang belum berarti. 30 detik terakhir.
Oke. 20 detik terakhir nih. Ada 2 orang lagi yang belum. Nampaknya sedang ada yang menghubungkan audio nih. Sudah ada Zaki juga yang bergabung di tengah-tengah kita. Siap, saya akhiri ya pollingnya. Berhubung sudah 2 menit lebih 13 detik. Nah, Tara, ini adalah jawaban kalian. Ada 9 orang yang menjawab dari 11 orang. Tidak apa-apa. Saya harapkan di soal berikutnya seluruhnya mencoba untuk mengisi pollingnya ya. Di sini kebanyakan pilih jawaban yang D nih. Terus ada juga yang jawab E. Oke, kita lihat ya. Sebentar teman-teman. Di sini kan kalimat ke-6-nya itu ada di kalimat terakhir ya. Kalau kalian lihat nih, bisa loh analisis dari opsi jawabannya dulu. Nah, ini kan titik-titiknya itu ada di tengah-tengah ya. Berarti ini juga bisa dijadikan kunci bahwa di tengah-tengah ini dia akan berhubungan dengan kata yang sifatnya itu untuk menghubungkan kata dengan kata. Atau bisa juga konjungsi sifatnya atau jenisnya. Tapi kalau kalian lihat nih di sini, sebelumnya itu kan tidak ada tanda baca apapun ya. Tidak ada tanda koma sebelum titik-titik ini. Kalau seperti itu, kata tetapi dia itu kurang tepat. Karena kalau kata tetapi sebelumnya harus dibubuhi tanda baca koma. Itu yang pertama. Lalu ada kata sebagai. Kalau kalian cek sih di kamus, kata sebagai itu adalah kata depan yang menyatakan untuk suatu perbandingan. Jadi membandingkan dua hal. Contohnya kalimatnya seperti ini. Kelakuan dia seperti orang yang tidak orang yang tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya gitu. Pokoknya ada hal yang dibandingkan di sana kalau kata sebagai. Jadi kurang tepat karena sebagai itu lebih tepatnya digunakan untuk membandingkan. Terus di sini kata meskipun. Nah, kata meskipun kuncinya itu dia sama ya dengan kata tetapi, sama-sama konjungsi jenisnya. Nah, di sini kata meskipun kurang tepat karena dia tidak sesuai dengan konteksnya. Manfaat mandi dengan air dingin lainnya meskipun kesehatan kulit. Nah, kok meskipun kesehatan kulit sih? Karena meskipun itu sama saja membandingkan dua hal yang berbeda. Terus deh, seperti. Kalau seperti itu sama halnya kayak misalnya ya, misalnya. Berarti dia akan menyatakan contoh gitu. Karena di sini lebih tepat yang seperti itu. Kenapa? Kalian lihat menyatakan tentang suatu manfaat lain dari mandi air dingin. Nah, manfaat lainnya itu apa sih? Contohnya seperti misalnya kesehatan kulit dan rambuh yang lebih bercahaya. Kayak gitu. Jadi di sini sebetulnya lebih tepatnya itu adalah yang seperti karena ada contoh yang dipaparkan dan kata seperti memiliki makna yang sama dengan kata misalnya. Lalu kenapa jikalau itu salah gitu atau kurang tepat? Karena kata jikalau dia itu sama maknanya dengan kata jika atau konjungsi yang menyatakan suatu syarat. Jikalau hari ini tidak akan turun hujan, saya akan pergi jalan-jalan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada prasyarat yang harus terpenuhi jika kalian akan melakukan sesuatu. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu untuk soal nomor 12. Oke, untuk teks yang barusan nampaknya sudah selesai kita bahas. Kita akan langsung lanjut ke soal teks terakhir nih. Ini mudah sekali ya, kalian tinggal lihat saja apakah perlu diperbaiki atau tidak. Ingat aja patokannya kuasai PUEBI atau KBBI. Sebentar. Nah, di sini untuk soal yang nomor 13-nya itu kan kata stres ya. Nah, kira-kira untuk kata stres, apakah perlu diubah atau diperbaiki? Jika diubah, kira-kira pengubahannya itu harus seperti apa? Sorry. Mohon maaf, teman-teman. Tunggu bentar ya.
Pollingnya akan segera saya kirim. Silakan teman-teman. 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Kata stres ya. Wow, baru 15 detik pertama udah ada 2 orang nih yang mencoba menjawab. Oke, sudah ada 5 orang. Ayo yang lainnya. Sudah ada 7 orang, waktunya masih cukup banyak teman-teman. Silakan dicoba. Masih ada 1 menit lebih 10 detik lagi. Sudah ada 7 orang nih. Waktunya masih ada 30 detik terakhir. Ada 8 orang. Sepuluh detik terakhir, ayo silakan pergunakan waktu sebaik mungkin. Silakan dicoba teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali hanya ada 8 orang yang sudah mengisi pollingnya. Tidak apa-apa, kita coba lihat ya. Ternyata di sini antara A dan C nih jawaban kalian, namun lebih banyak yang memilih opsi yang A. Berarti kalau yang A itu kan nggak perlu diperbaiki ya. Tidak perlu diperbaiki. Kita lihat ya. Di sini untuk soal nomor 13 itu kata stres. Kalau kalian lihat kata stres yang terdapat di paragrafnya itu tidak ada double huruf S di terakhirnya, di huruf S terakhir maksudnya. Nah, kata stres itu kan serapan dari bahasa asing ya. Ternyata dia itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan penyerapannya huruf S-nya itu jadi hanya satu gitu. Jadi ya tidak perlu diperbaiki. Justru kata yang tidak bakunya itu adalah opsi yang C gitu. Gimana nih caranya biar tahu apakah kata tersebut itu sudah baku atau tidak? Nah, selama kalian sedang belajar nih, sedang menjawab latihan soal seperti saat ini, kalian boleh banget untuk buka KBBI, entah itu KBBI yang daring ataupun yang luring. Jadi biar kosakata kalian itu semakin bertambah. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu untuk soal nomor 13, masih mudah. Siap-siap nih, kita lirik dulu di soal nomor 14-nya. Soal nomor 14-nya itu sebentar. Nih, kata berkorelasi. Nah, siap-siap ya. Apakah kata berkorelasi tersebut itu harus diperbaiki atau tidak? Silakan dicoba untuk dijawab. 2 menitnya saya mulai dari sekarang.
Hampir imbang nih jawabannya. Kira-kira yang mana ya yang lebih tepatnya? Waktunya masih lumayan banyak, ada 45 detik lagi. Baru 9 orang yang mencoba menjawab. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, ada satu orang nih yang belum menjawab. Coba saya akan berikan 10 detik tambahan. Kira-kira jawabannya apa ya bagi satu orang yang belum mencoba menjawab? Ayo, kira-kira apa nih jawabannya? Saya hitung mundur lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali nih. Belum menemukan jawabannya sepertinya. Tidak apa-apa. Nah, ini jawaban dari kalian. Kebanyakan jawab yang A, tapi hampir banget imbang dengan opsi jawaban yang D. Oke, berarti kalau yang A nggak perlu diperbaiki, kalau yang D perlu diperbaiki dan diganti dengan kata berelasi. Kalau yang B-nya itu adalah berkolaborasi. Oke, kita lihat ya teman-teman. Di sini kan kata berkorelasi. Nah, banyak hal yang bisa memicu stres. Pekerjaan di rumah saat mengatur keuangan, bahkan saat berkorelasi dengan orang lain pun bisa memicu stres. Nah, berkorelasi itu apa? Kalau kalian cek di kamus, berkorelasi itu artinya adalah berhubungan secara timbal balik gitu. Jadi ada korelasinya, ada hubungannya. Jadi saat berhubungan dengan orang lain, entah itu sedang berbicara, berinteraksi, berdiskusi, nah itu berkorelasi ya, itu katanya bisa memicu stres atau bisa menimbulkan stres juga. Itu untuk yang berkorelasi di sana. Tapi kita bandingkan dulu dengan opsi jawaban yang B dan D. Kalau opsi jawaban yang B itu kan adalah berkolaborasi. Kalau kolaborasi itu artinya bekerja sama gitu. Kita masukkan konteksnya nih, bahkan saat bekerja sama dengan orang lain, katanya bisa memicu stres. Nah, kata bekerja sama di sana itu sebetulnya bekerja sama dalam bentuk apa sih? Apakah bekerja sama dalam suatu pekerjaan atau bekerja sama dalam hal lain? Artinya, kata kerja sama di sana atau kata kolaborasi di sana itu masih cukup luas gitu cakupannya. Beda halnya dengan berkorelasi. Karena kalau berkorelasi di sini identiknya lebih ke berinteraksi sih sebetulnya. Jadi kalau untuk yang berkolaborasi itu kurang tepat ya. Terus nih ya, yang D, tadi ada yang D itu adalah berelasi. Berelasi itu berarti kan memiliki relasi ya. Nah, tapi kalau kalian cek nih di kamus, berelasi itu sebetulnya tidak ada di kamus gitu. Jadi kata berelasi tersebut itu tidak baku, teman-teman. Jadi kurang tepat jika digantikan dengan kata berelasi. Artinya di sini lebih tepatnya itu adalah jawaban yang A ya, tidak perlu diperbaiki. Itu untuk soal nomor 14, jadi tidak perlu diapa-apakan untuk kata berkorelasinya. Terus kalau kalian lihat yang C itu apa tuh? Sama-sama kan berkorelasi. Nah, bedanya kalau untuk jawaban yang C, kalau di sini kan berkorelasi. Di yang C juga dia itu adalah berkorelasi. Mungkin di sini kayaknya terdapat kesalahan pengetikan soal ya. Harusnya kayaknya itu dicetak miring gitu. Karena di opsi jawaban yang E itu pakai tanda petik 2. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk soal nomor 14 ya. Semoga konsepannya bisa kalian pahami. Siap-siap untuk nomor 15. Saya berikan pollingnya sekarang. Wah, ternyata udah ada 13 orang nih yang bergabung. Silakan bergabung dan mencoba menjawab untuk soal nomor 15 bagi kalian yang baru bergabung. Di sini kata beresiko. Kira-kira baku tidak tuh kata beresiko? Mudah banget nih.
Oke, sudah ada 2 orang yang mencoba menjawab. Di 30 detik pertama, udah ada 4 orang ternyata sekarang. 5 orang. Terus ayo kira-kira siapa lagi nih? Waktunya masih banyak, teman-teman. Tinggal 5 orang tersisa yang belum mencoba menjawab. Tiga orang terakhir, ayo kira-kira jawabannya apa nih untuk 3 orang terakhir? Wah, ternyata 1 orang lagi nih. Kira-kira siapakah dia? Ayo silakan dicoba untuk 1 orang yang belum mencoba menjawab. Waktunya masih ada 30 detik lagi. Silakan teman-teman. 1 orang terakhir siapakah itu? Silakan dicoba dijawab dulu ya. 20 detik terakhir. 10 detik terakhir. Wah, nampaknya belum menjawab juga nih. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf ya, harus kita akhiri pollingnya. Mohon maaf nih, di 2 menit lebih 3 detik. Nah, ini adalah hasil jawaban dari kalian. 7 orang menjawab yang B, 4 orang menjawab yang A, dan 1 orang yang menjawab D. Oke, berarti kalau yang A nggak perlu diperbaiki, kalau yang B itu diganti dengan kata berisiko, dan kalau yang D diganti dengan kata beresiko, tapi B-nya itu diawali dengan huruf kapital. Siap, kita lihat ya. Di sini kalimatnya itu kan katanya bla 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 tingkat stresnya dan mengalami stres berat beresiko terkena serangan jantung dan masalah kardiovaskular. Kalau kalian cek kata beresiko, kata dasarnya itu kan adalah resiko. Resiko itu merupakan istilah asing gitu. Jadi serapan dari bahasa asing gitu. Nah, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan serapannya itu adalah risiko. Jadi kata yang bakunya itu adalah risiko ya, bukan resiko. Artinya kalau seperti itu harus diperbaiki. Jadi jawaban yang A kurang tepat, jawaban yang lebih tepatnya itu adalah yang B. Karena kalau yang D itu masih kata resiko gitu kata dasarnya. Dan tidak perlu diawali dengan huruf kapital karena bukan di awal kalimat. Kayak gitu teman-teman. Itu alasannya ya. Contoh lainnya adalah praktik dan praktek. Kata yang bakunya itu adalah praktik, karena adanya praktikum. Tidak ada kan ya kata praktekum. Contoh lain, satu lagi, apotik sama apotek. Nah, mungkin kalian ketika jalan-jalan keluar terus lihat toko obat, terus tulisannya itu adalah apotik. Nah, itu salah ya. Seharusnya bukan apotik, tetapi apotek. Karena adanya apoteker, bukan apoteker. Kayak gitu, teman-teman. Itu untuk soal nomor 15. Mudah ya. Nomor 16 sekarang, kardiovaskular. Kira-kira kardiovaskular itu apa sih? Siap-siap, apakah perlu diperbaiki atau tidak? 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Wow, sudah ada yang jawab nih. Kira-kira yang lainnya, apakah sehati dengan 2 orang yang pertama menjawab? Baru 6 orang nih. 8 orang sekarang. Oke, terus bertambah. Wah, nampaknya hanya satu opsi jawaban yang tidak kalian pilih nih.
Satu orang terakhir, ayo siapakah kira-kira? Apakah sama dengan yang tadi belum berkesempatan untuk menjawab di soal nomor 15? Silakan dicoba ya untuk satu orang terakhir. Siapa nih kira-kira? Jadi penasaran siapa ya? Wah, ternyata nampaknya nambah satu personel lagi nih. Ada satu orang lagi yang belum menjawab. Sekarang baru 13. Waktunya masih ada 20 detik terakhir. Silakan untuk satu orang terakhir yang belum memilih, belum menemukan jawabannya, boleh coba dipahami dulu, terus ditentukan jawabannya ya. Kira-kira menurut kalian itu yang mana? Wah, mantap nih. Siap, saya akhiri ya. Sudah full 100%, 14 orang sudah memvoting. Terima kasih semuanya. Di sini pilihan jawaban yang paling banyak itu adalah yang A, disusul oleh jawaban B, dan C, E itu imbang. Berarti tidak pilih itu jawaban yang D. Oke, ya, jawaban yang D coba saya langsung coret aja ya, karena tidak ada yang memilih dan bukan itu pilihan jawabannya. Kita lihat di sini sebentar. Di sini kan kata kardiovaskular. Kalau kalian lihat atau kalian cari maknanya di kamus, kardiovaskular itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan penyakit. Itu adalah penyakit jantung dan berhubungan dengan pembuluh darah. Itu adalah kardiovaskular. Terus kardiovaskular itu baku atau tidak baku sih? Nah, justru kardiovaskular itu sudah baku. Melainkan kata yang tidak bakunya itu adalah kardiovaskuler. Jadi untuk yang kuler-kuler nih di opsi jawaban C dan opsi jawaban E itu kurang tepat gitu. Dan tidak perlu pakai tanda petik 2 ya, karena itu bukanlah merupakan suatu kata yang disampaikan oleh seseorang, bukan juga kutipan dari suatu percakapan atau dari kutipan buku, jadi nggak perlu pakai tanda petik 2, karena bukan tuturan langsung juga. Jadi C dan E udah otomatis salah. Kita lihat di sini, apakah yang A atau yang B? Perlu tidak diawali dengan huruf kapital? Nah, sebetulnya di sini itu tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena yang pertama, penggunaan huruf kapital tidak sesuai dengan konteksnya pada kata kardiovaskular, karena ini ada di tengah-tengah kalimat. Oh, kalau seperti itu jawaban yang lebih tepatnya adalah yang A, tidak perlu diperbaiki, tidak perlu diapa-apakan. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 16. Semoga sudah aman ya sekarang. Kita lihat nih soal nomor berikutnya. Coba kalian lihat di sini ada kayak nama seseorang karena di sini berhubungan dengan ini. Bukti yang paling penting nih, paling terkini datang dari penelitian yang dilakukan oleh, berarti di situ nama orang. Kira-kira kalau nama orang harus gimana sih teman-teman? Silakan 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Semoga 14 orangnya pada memvoting semua ya, seperti soal nomor 16. Oke, sudah ada yang mencoba menjawab. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman yang lainnya. Ada 2 orang lagi yang belum mencoba menentukan jawabannya. Silakan dicoba. Masih ada 1 orang terakhir, berarti waktunya masih 30 detik ya.
Wah, satu orang lainnya jawab apa nih kira-kira? Oke, mohon maaf ya, kita akhiri berhubung sudah 2 menit lebih 18 detik. Siap, teman-teman, ini jawaban dari kalian. Kebanyakan pilih jawaban yang C, tapi ada juga 2 orang yang jawab A dan 1 orang yang jawab D. Oke, kita stop dulu hasilnya. Kita lihat di sini. Di sini itu kan nama ini ya, nama tokoh gitu, tokoh yang meneliti dan tokohnya itu dari luar gitu. Kalau di sini, kalau kalian lihat di sini Unur Valdimas Dotir, gimana nih cara pelafalannya? Pelafalannya kayaknya barusan salah Kak Astri. Pokoknya begitulah ya, itu dari luar, nama tokohnya dari luar. Kalau kalian lihat di sini, nah kan kalau nama tokoh itu kan haruslah diawali dari huruf kapital pada setiap awal katanya. Kalau seperti itu, yang pertama, U sudah betul diawali dengan huruf kapital dan V dia itu diawali dengan huruf kapital. Tapi di sini ada E nih. Nah, sebetulnya kalau kalian cek PUEBI tuh, kalian cek PUEBI yang daring, di situ sebetulnya ada ketentuannya. Sebentar nih, tadi bentar ya teman-teman. Di sini kalau untuk wait, coba saya stop dulu share-nya. Bentar. Saya akan share-kan yang ini. Bentar ya. Nih, coba kalian cek. Di sini berhubungan dengan nama inilah, nama tokoh. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama. Kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van atau huruf pertama kata tugas. Nah, di sini yang tadi ada bin, binti, boru, van, dari itu kan kata tugas sama kata yang bermakna anak dari. Jadi tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, sebetulnya kalau untuk yang tadi itu sebentar. Yang tadi itu adalah di sini kemungkinan itu berhubungan dengan anak dari gitu. Jadi anak dari siapa? Nah, kalau seperti itu dia otomatis haruslah diawali dengan huruf kecil karena ketentuannya sama seperti yang tadi. Namun untuk soal yang nomor 17 ini yang nama dari bahasa asing ini nanti coba akan saya cek ulang apakah betul di sini artinya anak dari yang ini atau justru malah bukan gitu. Untuk sementara di sini saya artikan bahwa di sini itu adalah anak dari siapa gitu ya. Sama halnya kayak bin, binti, boru, sama van. Kalau seperti itu tidak perlu diperbaiki. Nah, tapi nanti saya akan cross check ulang. Insya Allah besok saya akan beritahukan ke kalian. Kalau untuk yang B, dia itu nggak perlu diberi garis bawah karena bukanlah istilah asing. Karena kalau garis bawah itu fungsinya untuk menandai bahwa kata tersebut itu berasal dari istilah asing namun tidak dicetak miring. Diganti dengan kata garis bawah ya, pakai garis bawah. Lalu di sini, coba kalau kalian lihat itu ada perbedaan antara C dan D. Kalau yang C itu di huruf O-nya itu ada kayak apostrof gitu, tapi kalau di yang D-nya itu nggak ada. Nah, yang nggak mungkin banget itu adalah yang D ya, karena kan antara C dan D itu dua hal yang berbeda. Terus kalau yang E di sini kurang tepat juga karena huruf V-nya itu justru harus diawali dengan huruf kapital. Kayak gitu teman-teman. Sejauh ini yang A ya untuk jawabannya. Nanti saya akan cross check ulang. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nomor 18-nya nih sekarang kata Swedia. Coba, Swedia itu nama suatu negara bukan sih? Kalau nama dari suatu negara, kira-kira apakah harus diganti atau gimana? Atau bukan nama dari suatu negara? Silakan dicoba, pollingnya dimulai dari sekarang. Saya rasa ini jawabannya kompak semua nih. Semoga 14 orang pada menjawab pilihan jawaban yang sama. Luar biasa, sebelum 30 detik pun sudah ada 7 orang yang menjawab. Udah setengahnya nih.
Oh gitu, oke. Wah, terima kasih banyak nih Gasani. Nanti kita bahas ya, oke. Ada 3 orang yang belum mencoba menjawab nih di soal yang nomor 18. 2 orang lagi sekarang, habis itu nanti kita balik dulu ya ke soal yang nomor 17. Kita cek ulang. Satu orang tersisa nih yang belum mencoba menjawab. Puluh detik terakhir, kira-kira siapakah gerangan yang belum mencoba menjawab satu soal di nomor 18? 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Mohon maaf, saya harus akhiri pollingnya. Berarti ada 13 orang yang mengisi pollingnya dan menjawab jawaban yang sama semuanya, yaitu yang B. Jawaban yang B berarti diawali dengan huruf kapital. Udah tepat ya, di sini harus diawali dengan huruf kapital. Karena kata Swedia di sini itu berarti nama ini nih, Karolinska Institute. Nah, adanya di Swedia. Jadi Swedia di sana menyatakan suatu nama tempat gitu. Jadi kalau nama tempat ya haruslah diawali dengan huruf kapital. Itu untuk soal nomor 18. Tadi ada informasi tambahan nih dari Gasani terkait soal nomor 17. Nah, terima kasih banyak Gasani. Jadi teman-teman, tadi Gasani cek di Google tuh katanya UNUR A itu adalah singkatan. A-nya itu adalah singkatan dari anak. Berarti kalau singkatan, dia itu haruslah diawali dengan huruf kapital. Jadi yang C ya, tadi yang pilih jawaban C berarti tepat tuh jawaban kalian. Cuma bedanya dengan jawaban yang D itu, O-nya itu nggak ada kayak apostrof gitu ya. Entah gimana itu pelafalannya, Kak Astri kurang paham. Di sini sebetulnya kalau untuk singkatan, jika singkatan yang terdapat pada suatu nama, pada sebuah nama, itu seharusnya diakhiri dengan tanda titik gitu. Sama halnya kayak gelar. Nah, gelar itu kan singkatan juga. Nah, jadi harus diakhiri dengan tanda titik. Begitupun dengan nama dari tokoh, narasumber, atau nama kalian yang disingkat tuh kata terakhirnya gitu, nama terakhirnya jika disingkat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Sebetulnya kayak gitu ya konsepannya. Kalau untuk singkatan nama harus diakhiri dengan tanda titik. Jadi di sini lebih tepatnya yang C ya, namun di sini ada kekurangan tanda baca, yaitu tanda baca titik. Jika memang kata UNUR A itu adalah singkatan A-nya. Kayak gitu teman-teman. Itu tambahannya. Terima kasih Gasani atas informasinya. Oke, kita lanjut ya. Berarti nomor 17 sudah clear nih. Kita ke nomor 19 sekarang. Nomor 19-nya itu adalah stres kronis. Kira-kira apakah stres kronis itu harus diubah atau diperbaiki? Silakan 2 menitnya. Saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Ini mudah banget loh, karena dari opsi jawaban yang lainnya itu sudah ketahuan banget gitu jawabannya yang mana. Oke, nampaknya sudah ada 9 orang yang mencoba menjawab. Terus bertambah 2 orang lagi. Wah, keren banget nih. Belum juga 1 menit, 12 orang sudah menentukan jawabannya. Mantap banget. 2 orang lagi siapa kira-kira? Ayo, kira-kira siapa? 1 orang terakhir. Siapakah gerangan? 1 orang terakhir.
Silakan dicoba untuk dijawab untuk satu orang terakhirnya. Nah, teman-teman yang lain yang sudah mengisi pollingnya, boleh coba untuk dilihat dulu nomor 20-nya, boleh ditentukan dulu pilihan jawabannya apa. Silakan. Sambil kita menunggu 30 detik terakhir dan satu orang terakhir yang mencoba untuk menjawab. Wah, nampaknya belum mengisi juga nih pollingnya. 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf ya, saya akhiri pollingnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengisi. Nah, di sini kebanyakan pada jawab A nih. Terus ada juga yang jawab B dan ada juga yang jawab E. Oke, kita lihat ya. Sebentar. Untuk soal nomor 19, itu kan kata yang akan diceknya itu adalah stres kronis. Tadi kata stres, kita udah bahas bahwa kata stres itu adalah kata yang baku, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan huruf S-nya itu hanya satu, artinya tidak perlu dicetak miring, tidak perlu digarisbawahi, dan nggak perlu diapa-apakan. Jadi kata stres itu udah seperti itu, dicetak dengan huruf tegak, tidak diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, di sini ada kata kronis. Kalau kronis itu berarti berhubungan dengan sesuatu hal yang jangka waktunya itu sudah lama, sudah berkepanjangan. Oh, berarti stres kronis itu maksudnya stres yang memang sudah bertahun-tahun gitu, stres yang nggak hilang-hilang misalnya, kayak gitu. Di sini sebanyak 60% jika memiliki stres kronis, bla bla bla. Nah, berarti di sini kata stres sama kata kronis tidak perlu diperbaiki. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kalau yang B salahnya itu karena diawali dengan huruf kapital S-nya. Yang C salahnya karena kata kronisnya itu malah diubah menjadi ke kata istilah asing gitu, kronik. Terus kalau yang D malah posisinya diubah jadi kronis stres. Nah, itu justru kebalik ya, karena maknanya pun akan berbeda pula. Kalau yang E kurang tepatnya karena diganti dengan cetak miring gitu, dicetak miring. Padahal seharusnya tidak perlu dicetak miring ya, karena bukan istilah asing lagi, melainkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Oke, nomor 20 sekarang ini mudah sekali. Saya rasa kalian bisa menentukan pilihan jawabannya dalam waktu 30 detik saja. Silakan dicoba teman-teman, kata studi di sana apakah harus diberi tanda, harus menggunakan huruf Y atau diganti dengan apa? Silakan, pollingnya sudah berlangsung. Sudah ada 9 orang nih yang sudah mengisi pollingnya. 10 sekarang, tinggal ada 4 orang lagi berarti. Dan waktunya masih ada 15 detik lagi dari 1 menit pertama. Keren banget nih. 3 orang terakhir, 2 orang terakhir sekarang. Ayo kira-kira. Siapa nih 2 orang terakhir yang belum menemukan pilihan jawaban tepatnya? Dua orang lagi nih, masih 2 orang terakhir. Satu orang terakhir sekarang, waktunya masih ada 35 detik lagi. Belas detik terakhir. Wah, sayang banget nih. Kayaknya belum menemukan jawabannya atau kenapa ya?
5, 4, 3, 2, 1. Wah, mohon maaf ya teman-teman. Saya akhiri pollingnya. Tara, ini dia hasil kalian. Kebanyakan jawab yang E, tapi ada juga yang jawab D, dan ada juga yang jawab A. Oke, berarti yang B dan C tidak kalian pilih ya. Sebentar, saya stop dulu. Yang tadi tidak dipilih itu adalah yang B dan C. Nah, di sini kan kata studinya diawali dengan huruf S dan dicetak kecil semuanya dan diakhiri dengan huruf Y. Itu kan sebetulnya bahasa atau istilah dari bahasa asing ya. Nah, gini aja patokannya, ketika kalian dalam sebuah teks, terutama di soal terakhir yang kayak gini, terus nemu kata yang harus diperbaiki atau tidak diperbaikinya itu dia berhubungan dengan kata atau istilah asing. Yang harus kalian cek paling pertama harus ingat-ingat, apakah kata tersebut itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia atau belum. Jika sudah ada, kalian ganti dengan kata yang padanannya dalam bahasa Indonesia. Jangan ditetapkan pakai bahasa Inggris kayak gini aja gitu, tapi harus diganti. Namun kalau memang kata tersebut itu belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu baru haruslah ditetapkan pakai bahasa atau istilah asingnya, melainkan harus dicetak miring. Namun sejauh ini jika saya amati untuk teks-teks yang terakhir dan untuk kata atau istilah asing dalam soal, dia itu kebanyakan yang sudah ada padanan katanya, kecuali nama dari suatu istilah yang berhubungan dengan biologi gitu atau dengan ilmu tertentu gitu. Nah, itu haruslah dicetak miring karena dia istilah asing, betul-betul tidak di bahasa Indonesia kan dan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini lebih tepatnya itu adalah yang E ya, pakai huruf I dan diawali dengan huruf kecil gitu, karena kan ada di tengah-tengah. Kayak gitu teman-teman, itu untuk soal-soal yang ada di bagian PBM, alhamdulillah sudah kita rampungkan. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nah, di sini coba kalian lihat, untuk bagian PPU ini kan berhubungan dengan gagasan utama untuk teksnya. Artinya gagasan utamanya menyeluruh nih berdasarkan dua teks tersebut. Silakan coba kalian baca dulu, coba kalian pahami dulu, baru setelah itu kalian coba untuk tentukan pilihan jawabannya ya. Saya akan berikan waktu 3 menit deh, sekitar 3 menit untuk kalian menentukan pilihan jawaban soal nomor pertama di bagian PPU. Di sini kalau saya bagi dua ternyata nampaknya masih tetap terpotong, jadi saya perbesar saja ya, kayak gini, dan kalian tinggal lihat dari device kalian masing-masing. 3 menitnya saya mulai dari sekarang. Semangat teman-teman, silakan dicoba untuk dijawab. Oke, 30 detik pertama sudah ada yang mencoba menjawab nih. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Sudah ada 6 orang yang sudah menjawab. Kita tunggu sebentar.
Waktunya masih panjang kok, masih ada berapa berarti ini? 1 menit 10 detik lagi. Sorry, 2 menit 10 detik lagi. Tadi kan 3 menit ya. Wih, luar biasa nih. Seluruh opsi jawabannya ada yang pilih, berarti memungkinkan ya semua opsi jawabannya. Nanti kita akan bahas. Sudah ada 8 orang, berarti tersisa 6 orang lagi yang belum mengirimkan pollingnya. Oke, waktunya masih ada 30 detik terakhir nih dari 3 menit yang sudah ditentukan. Ada 4 orang lagi yang belum berarti. Silakan teman-teman. Kira-kira yang mana ya? 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali. Saya harus mengakhiri pollingnya di 3 menit lebih 3 detik. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah ada 10 orang yang menjawab, berarti udah lebih dari setengahnya. Kita langsung bahas aja ya. Di sini semua kemungkinan pilihan jawabannya dari A sampai E, tapi lebih banyak pilih jawaban B. Imbang banget antara A, D, dan E gitu. Kita lihat ya. Nah, di sini kan untuk soal nomor 1 itu tentang gagasan utama berdasarkan teksnya. Karena ada 2 paragraf, otomatis hal yang dibicarakannya itu harus mencakup pilihan 1, paragraf 1 dan paragraf kedua. Kalau kita lihat dari opsinya dulu, kalau yang A itu adalah kebijakan publik tidak sesuai dengan nalar publik. Yang B, prinsip utama politik responsif yang bertentangan dengan demokrasi deliberatif. Yang C-nya demokrasi minimalis dan demokrasi deliberatif. Kalau D-nya itu lebih ke politik responsif dalam demokrasi deliberatif. Yang E-nya politik responsif dan demokrasi minimalis. Oke, kita lihat. Di paragraf yang pertama, berbagai bentuk pilihan dan kebijakan publik tidak menggunakan asas-asas nalar publik yang sehat. Kebijakan dan pilihan politik dengan nalar publik yang sehat setidaknya harus memenuhi 4 prinsip utama. Nah, berarti katanya kebijakan publiknya itu tidak menggunakan nalar-nalar publik yang sehat. Nah, karena seharusnya katanya nih, kebijakan dan pilihan politik itu harus memenuhi 4 prinsip utama. Apa saja? Nah, itu adalah politik yang responsif. Jadi, yang dibahas di paragraf pertama ini adalah tentang politik responsif. Bahwa politik responsif itu memenuhi 4 prinsip, yaitu prinsip kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan. Politik responsif tersebut menghendaki agar demokrasi yang dikembangkan tidak berhenti sebagai demokrasi minimalis. Nah, jadi gini teman-teman, sebetulnya paragraf pertama ini awalnya itu emang ngasih tahu bahwa kebijakan publik selama ini itu menggunakan asas-asas publik yang nggak sehat. Karena seharusnya asas-asas publik tersebut itu haruslah politik yang responsif. Artinya memenuhi 4 prinsip utama. Nah, keempat prinsip utama tersebut itu adalah politik yang responsif yang nantinya akan menghendaki agar demokrasi yang dikembangkannya itu bukanlah demokrasi minimalis. Kayak gitu ya. Itu di paragraf pertama. Terus paragraf keduanya dikasih tahu dalam demokrasi deliberatif. Oh, berarti ngebahas tentang demokrasi deliberatif nih. Nah, katanya keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 syarat. Nah, artinya di sini berhubungan juga nih dengan 4 syarat. Tapi syarat apakah itu? Kalau di sini katanya syaratnya itu adalah asas rasionalitas dan keadilan, bukan berdasarkan subjektivitas atau kepentingan, subjektivitas kepentingan. Terus juga berdasarkan kepentingan banyak orang. Selain itu juga apalagi nih katanya ada juga berorientasi ke depan gitu, bukan dalam jangka pendek.
Jadi orientasinya itu adalah jauh ke depan. Dan yang terakhir itu adalah bersifat imparsial, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak gitu, minoritas sekalipun ya. Jadi artinya nih ada kesamaan gitu. Kesamaannya itu apa? Yang pertama di sini dikasih tahu bahwa politik responsif itu ada 4 prinsip yang harus dipenuhi. Nah, prinsip tersebut itu akan menghendakinya suatu demokrasi yang nantinya itu bukanlah demokrasi yang minimalis. Di paragraf kedua dibahas demokrasi, tapi lebih dibahasnya itu adalah demokrasi yang deliberatif. Apa itu? Nah, demokrasi deliberatif itu adalah harus memenuhi setidaknya 4 syarat. Artinya di sana bahasannya itu berhubungan dengan politik responsif dan demokrasi deliberatif. Kita lihat dulu, kalau yang A, kebijakan publik tidak sesuai nalar publik. Ini hanya ada di paragraf yang pertama, jadi kurang tepat ya. Itu untuk yang A. Yang B, prinsip utama politik responsif yang bertentangan dengan demokrasi deliberatif. Oke, untuk prinsip utama politik responsif itu memang dibahas di paragraf pertama dan demokrasi deliberatif juga dibahas di paragraf kedua, tapi kata yang salahnya itu adalah kata bertentangan. Justru dia itu tidak bertentangan sebetulnya teman-teman, gitu. Karena yang bertentangan itu adalah kebijakan publik yang nggak sesuai dengan nalar. Itu yang bertentangannya. Kalau yang C, demokrasi minimalis dan demokrasi deliberatif. Kalau ini dia itu hanya dibahas di paragraf yang kedua, melainkan lebih penekanannya itu adalah demokrasi deliberatifnya, karena tidak membahas tentang demokrasi minimalis. Yang D, politik responsif. Oke, itu ada di paragraf yang pertamanya dalam demokrasi deliberatif. Nah, artinya gini, politik responsif itu kan tadi haruslah memenuhi 4 syarat ya, 4 prinsip. Nah, 4 prinsip tersebut itu atau politik responsif tersebut itu akan berhubungan gitu, akan berhubungan dan akan tertuang juga dalam demokrasi deliberatif, namun dengan syarat yang berbeda. Tapi 4 prinsip yang ada di politik responsif itu haruslah dipenuhi biar nanti demokrasinya itu tidak minimalis gitu. Jadi di sini jawabannya itu jauh lebih tepat ke jawaban yang D ya. Kayak gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu simpelnya. Kalau yang E, politik responsif itu betul di paragraf yang kedua. Dalam demokrasi minimalis. Nah, justru politik responsifnya itu di paragraf pertama, tapi bukan dan demokrasi minimalis ya, karena demokrasi minimalis itu adalah demokrasi yang jika dalam politik responsifnya itu tidak memenuhi 4 prinsip, kayak gitu. Gitu teman-teman, itu untuk soal nomor 1 bagian PPU ya. Cukup panjang penjelasannya, ada hubungannya ke sana kemari, namun semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kita lanjut dulu nih ke soal yang nomor 2-nya. Siap-siap, 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Tentang hubungan antar isi nih, paragraf 1 dan paragraf 2. Kira-kira apa sih perbedaannya? Wah, sepertinya tadi ada satu orang yang keluar nih. Apakah ada satu orang yang menggunakan akun yang sama, 2 akun? Soalnya saya belum isi presensinya karena di akhir sesi saya akan isi presensinya. Jadi patokannya ke presensi yang akhir ya. Sudah ada 3 orang yang menjawab. Sudah ada 7 orang. Oke, silakan Ibnu. 30 detik terakhir nih teman-teman.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mengisi pollingnya. Saya akan kirimkan hasilnya. Ada imbang banget nih antara A dan D. Kalau yang A perbandingan, kalau yang D itu perincian. Itu imbang ya skornya. Kita lihat, kecuali opsi jawaban yang C nih, yang tidak ada yang memilih, yaitu pertentangan, karena tidak ada sesuatu hal yang ditentangkan sebetulnya. Jadi yang C itu udah otomatis salah ya. Kita lihat nih teman-teman, hubungan antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Nah, kalau tentang hubungan antar teks, antar paragraf, terutama seringnya itu antar paragraf. Hubungan isi antar paragraf, berarti kita harus tahu isi paragraf 1 dan isi paragraf yang keduanya itu apa. Atau hubungan isi antara paragraf 2 dan 3, itu tergantung pertanyaannya ya. Jadi kalian harus pahami dulu paragraf 1 ngebahas apa, paragraf 2 ngebahas apa. Terus kalian lihat hubungannya itu apa sih? Yang A dulu nih, kalau perbandingan. Kalau perbandingan berarti ada dua hal yang berbeda yang dibandingkan. Kalau kalian lihat di sini memang di paragraf pertama itu kan tentang politik responsif ya. Tapi sebetulnya dia itu tidak membandingkan dengan paragraf keduanya. Karena antara politik responsif dengan demokrasi deliberatif itu bukanlah dua hal yang bertentangan, bukan dua hal yang berbeda. Artinya tidak perlu dibandingkan, tidak perlu dipertentangkan. Karena antara politik responsif itu katanya ini nih, politik responsif itu katanya menjelma menjadi demokrasi deliberatif. Artinya di sana bukanlah menyatakan suatu perbandingan, bukan juga penyesuaian karena apa yang harus disesuaikan, tidak ada ya. Terus bukan pula penggabungan, karena kalau penggabungan itu biasanya dua hal yang sama kemudian digabungkan. Kalau dua hal yang berbeda itu bukan penggabungan namanya ya. Berarti kalau seperti itu yang perincian nih, kenapa bisa perincian? Coba balik lagi ke teksnya. Tadi kan di paragraf pertama itu di sini dibahas tentang politik responsif. Nah, politik responsif itu kan ada 4 syarat ya. Di sini katanya politik responsif tersebut itu akan menghendaki agar demokrasi yang dikembangkannya itu bukanlah demokrasi yang minimalis. Nah, melainkan menjelma menjadi demokrasi deliberatif. Kalau seperti itu, antara politik responsif sama demokrasi deliberatif itu ada hubungannya. Nah, ternyata di paragraf keduanya itu dirincikan. Apa yang dirincikannya? Yang dirincikannya itu adalah tentang demokrasi deliberatifnya. Bahwa demokrasi deliberatif tersebut itu ada prasyaratnya. Ada 4 prasyarat yang harus dipenuhi. Biar betul-betul bahwa politik responsifnya itu menjelma menjadi demokrasi deliberatif. Jadi, di sini paragraf pertama itu dia nantinya akan dirincikan di paragraf yang kedua. Kalau seperti itu disebut dengan perincian. Jadi hubungan antara paragraf 1 dengan paragraf kedua itu adalah perincian. Paragraf 2 merupakan rincian dari paragraf pertama. Atau paragraf 2 merincikan dari paragraf pertama. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk soal nomor 2. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang nih soal nomor 3. Kita akan coba jawab satu soal terakhir ya untuk sesi pagi hari ini. Silakan dicoba dijawab. Itu berhubungan dengan makna. Demokrasi deliberatif itu apa sih sebetulnya? Coba kira-kira menurut kalian apa tuh seharusnya? Saya akan beri waktu 1 menit ya. Oke, ternyata udah 1 menit lebih 18 detik. Saya akan akhiri
Wah, ternyata jawabannya lebih banyak yang B daripada yang D. Kita lihat ya, apakah betul yang B? Kita cek nih teman-teman. Di sini kan katanya menurut penulis teks tersebut, demokrasi deliberatif itu apa? Kita lihat yang B dan D ya. Kalau B itu adalah demokrasi yang berkembang dari pelaksanaan politik responsif, tapi kalau yang D itu demokrasi yang berdasarkan hati nurani rakyat. Kalau kalian lihat tadi, di sini ada kata kuncinya nih, bahwa politik responsif itu katanya akan menjelma menjadi demokrasi deliberatif. Artinya, demokrasi deliberatif itu nggak mungkin muncul tanpa adanya politik responsif. Kalau seperti itu, demokrasi deliberatif itu adalah demokrasi yang berkembang dari pelaksanaan politik responsif. Jawabannya yang B ya, bukan berdasarkan hati nurani rakyat. Kayak gitu teman-teman. Tadi kata kuncinya ada di kata-kata menjelma menjadi demokrasi deliberatif. Jadi ya berkembang dari adanya politik responsif. Gitu deh pembahasannya. Berarti baru sampai nomor 3 untuk bagian PPU-nya. Terima kasih atas kehadiran dan keaktifan kalian pada pagi hari ini. Nanti setelah ini akan saya isi daftar hadirnya. Namun tadi ada satu orang yang keluar dari Zoom-nya. Semoga itu adalah nama akun yang sama ya. Jadi nanti tidak ada perbedaan. Namun jika ada perbedaan nanti kalian tinggal konfirmasi saja ke saya. Untuk sesi hari Rabu tanggal 7. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa besok. Kebetulan besok ada di sesi kedua. Kita akan rampungkan, selesaikan di prediksi 2. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan terus berlatih ya, biar semakin terasah lagi konsepnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya di sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.